Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang berpotensi tidak memberikan hak pilih dan partisipasinya. Tidak hanya itu, fasilitas di tempat pemungutan suara TPS masih dikeluhkan penyandang difabel. Selain itu, juga ada temuan soal coklit yang dinilai tidak sesuai prosedur. Kendala yang dihadapi pemilih disabilitas saat pemilu diantaranya kurang validnya daftar pemilih tetap atau DPT, kurangnya pemahaman terkait tata cara untuk memberikan suara. Bahkan juga dikeluhkan terkait tingkat pemahaman kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS sangat kurang terkait dengan kebijakan penyandang disabilitas dalam pemilu. Terkait permasalahan tersebut, penyandang disabilitas Kota Madiun menjadi sasaran patroli pengawasan kawal hak pilih Bawaslu di shelter Jalan Serindit Selasa 9 Juli 2024. Sebab keberadaan kaum difabel semestinya menjadi skala prioritas agar dapat menggunakan hak pilih, terutama saat Pilkada serentak 27 November mendatang. Sendiri, khususnya terhadap kaum difabel, tetap kita berjalan sesuai aturan. Artinya aturan pelaksanaan pencoblosan, aturannya bagaimana untuk khususnya difabel. Itu tetap saya pantau. Ya, kemarin tuh yang nyata coklitnya tidak sesuai. Di coklit itu mestinya kan harus dicantumkan apakah itu ada difabel atau tidak. Ternyata ada difabel tapi tidak dicantumkan, tidak dicentang. Kalaupun ada difabel, jenisnya apa? Kan butuh. Di data coklitnya itu harus ada. Misalkan jenisnya difabel itu tunanetra atau tunarungu wicara, itu harus jelas. Ini yang menjadi persoalan bagi teman-teman kita. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kota Madiun, Mohda Alfian menjelaskan, patroli pengawasan kawal hak pilih sebagai upaya Bawaslu mendengar keluhan masyarakat, khususnya penyandang difabel. Beberapa hal yang menjadi catatan diantaranya pendamping difabel yang tidak bisa masuk mendampingi hingga kondisi TPS yang kurang ramah difabel. Hal itu akan menjadi rekomendasi kepada KPU nantinya. Terkait dengan pendamping, ya pendamping ini hanya sebatas sampai di pintu TPS saja kan bisa masuk dia, ya, sesampai dengan di kotak suaranya. Tapi memang tidak boleh sampai kepada lihat mencoblosannya, tapi hanya di sampingnya kotak suaranya saja. Jadi aktivitas tetap yang dilakukan adalah penyandang disabilitas yang kemarin keluarganya atau pendampingnya itu bisa di dekatnya gitu, jadi tetap nggak bisa akses untuk melihat. Kemudian yang kedua adalah ketika mulai dalam masa pencoblosan itu tidak disiapkan form pendamping, sehingga kesulitan uang ini sudah datang pagi tapi tetap harus nunggu lagi sampai jam 9, itu kan jadi tidak disiapkan persiapan terhadap form pendamping. Karena sebagai tugas kami, karena yang pertama kawal hak pilih, yang kedua terkait dengan disabilitas tentunya punya hal-hal yang memang harus dipersiapkan, beda dengan atau pemfasilitasannya itu kan harus khusus gitu ya, artinya aksesnya, bagaimana dia menjangkau TPS, kotak suaranya, bagaimana kemudian untuk prioritasnya, jadi yang lain itu kan juga harus diperhatikan. Seharusnya patroli pengawasan kawal hak pilih akan terus dilakukan menyasar kelompok atau komunitas masyarakat lain sejak di-launching 26 Juni lalu. Hal itu agar warga yang memiliki hak pilih bisa terfasilitasi dan terdata sebagai pemilih, sehingga dapat menyalurkan hak suara pada Pilkada 27 November 2024 mendatang. Kriswanto, CTV, Madiun.